Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di video pertama aku mau ngebahas satu video tentang ya siapa aku dan kenapa aku ingin membuat channel ya guys. Karena mungkin kalian ya kata bapak tak kenal maka tak sayang. Makanya saya membuat video untuk biar kalian tahu kalian ngomong dengan siapa, ngobrol dengan siapa. Ya, yang pertama nama aku Teguh Rizal Priamada. eh, usia kelahiran Surabaya, usia 29 tahun sekarang. Dan dan saya tunanetra ya. Mungkin kalau kalian lihat di video saya nggak fokus itu atau ngeliat di kameranya harap dimaklumi ya guys. Nah, yang kedua latar belakang ya. Latar belakang kenapa aku tunanetra ini berawal dari umur berapa ya? 16 atau 17 mungkin ketika SMA. Waktu itu masih kelas apa ya? Kelas 2 kalau nggak salah ya. Kelas 3 kalau nggak salah ya. Kelas 3 atau iya sorry guys. Berarti umur berapa? 17 mungkin ya. Kelas 3 saat itu usia masih 17, mulai kena sakit ya, sakit glukoma. Dan glukoma ini salah satu mungkin penyakit yang sampai sekarang banyak menimpa teman-teman yang mungkin umurnya masih di bawah umur ya. Sekarang itu banyak yang kena sakit kayak aku. Dulu ceritanya nggak pernah sadar sih kalau sakit, karena glukoma ini penyakit yang kayak penyakit yang aneh lah, masih baru di kedokteran yang belum ada sama sekali pengobatannya ya. Mungkin di tahun-tahun ke depan akan ada solusinya, mungkin seperti sekarang kayak katarak itu udah bisa dioperasi. Mungkin nantinya penyakit glukoma ini bisa disembuhkan ya. Nah, ceritanya kembali ke topik ya. Ceritanya aku sakit glukoma itu ketika usia SMA, usia 17. Awal mulanya itu ketika aku mau beli susu ini buat adikku yang sekarang lagi di belakang kamera ini guys. Ini masih kecil, umur apa ya, mungkin umur setahun kalau nggak salah itu ya. Ketika susunya habis ya, akhirnya disuruh orang tua untuk beli susu. Ketika beli susu ya kayak pada umumnya lah, beli susu di Indomaret dekat rumah. Ketika beli mau pulang, itu nggak sadar sih ketika udah keluar buka pintu, di depan Indomaret itu kan biasa ada kayak papan iklan ya, kalau nggak salah ya. Papan iklan yang biar dia nggak terbang itu biasanya dikasih pemberat kayak paralon gitu, yang mungkin udah diisi semen mungkin ya. Jadi biar papan iklannya nggak terbang gitu ya. Nah itu ketika keluar, ketika asik jalan nggak melihat depan. Nah saat itu langsung kejadian itu ya terjadi. Terus merasa langsung kena ke mata, langsung ngerasa sakit ya. Ketika sakit terus diem, saya ngambil ya cari tempat duduk lah,
itu untuk ngerasa sakit itu. Terus ketika udah enggak, terus bisa ngeliat lagi. Yang anehnya itu di saat itu, ketika ngelihat itu kan waktunya udah sore mungkin ya. Ya, ya ketika ngelihat di lampu itu kayak merasa ada kayak kayak ada pelangi, tapi nggak kerasa sih kalau lihat itu. Ya aku kira ya anggap aku biasa lah, ya mungkin efek dari tadi lah, mungkin nanti bisa sembuh. Nah ketika udah pulang, nyampe di rumah udah kayak biasanya. Ketika malam itu mau tidur, kok mata ngerasa nggak enak, ngerasa kayak ngeliat di lampu kok kayak ngeliat pelangi. Nah itu ketika itu aku ngomong ke orang tua, merasa aneh. Ngomong ke orang tua, kenapa kok tadi habis ini kejadian pulang nabrak habis ke apa ya, kayak bahasa Jawanya kayak ketatap, bahasa Indonesianya apa ya, ya itulah pokoknya kayak habis terbentur. Nah terbentur, terus kok sekarang lihat ke lampu kok kayak ada pelangi. Nah itu saat itu langsung, singkat cerita, langsung dibawa ke, besoknya dibawa ke mana, puskesmas. Terus diperiksa, langsung dikasih obat. Setelah itu biasa, sehari 2 hari kok belum sembuh, masih kelihatan kayak gitu. Dan kelihatan itu kayak ada, kita ngelihat lampu, ngelihat itu kayak takut gitu, tapi masih bisa ngelihat. Dan udah selama 3 hari nggak ada perubahan, langsung ke rumah sakit, langsung ke puskesmas lagi. Dari puskesmas langsung dirujuk ke dokter Suwandi. Ya kok di Suwandi, ya dokter daerah, ya rumah sakit daerah lah, rumah sakit mata daerah Surabaya itu. Nah setelah di sana diperiksa sama ya mungkin spesialisnya. Nah di situ baru tahu ternyata aku terkena sakit glaukoma. Yang penyakit ini dapat penyakit ini bisa mencuri penglihatan. Dan di dunia kedokteran masih belum ada cara penanganannya ya. Sampai itu masih belum total sekarang ya. Itu masih bisa melihat terus, berobat terus sampai ketika udah sering berobat, dokternya juga bilang dioperasi juga nggak bakal sembuh. Ya akhirnya ya udahlah, terima gitu sekarang. Dan sampai sekarang ya masih bertahan gitu sekarang lah, sampai sekarang akhirnya mencuri penglihatan sampai total. Terus mungkin singkat ceritaku. Terus yang ketiga, kenapa aku bikin YouTube ya? Ya yang pertama ya pasti ingin belajar ngomong ya, ingin belajar ngobrol di depan HP, ngobrol di depan ya, agar ya karena aku ini orangnya pemalu, bukan seperti mungkin aktif atau siapa ya teman-teman yang lain lah yang kok enak banget bisa ngobrol di depan HP. Ini mungkin salah satunya yang bikin aku pengen bikin YouTube ya. Dan yang keempat itu, apa ya, ya yang keempat ya mungkin ini bisa menjadi
salah satu ya sekalian vlog-vlogku sehari-hari, sekalian ya semoga bisa jadi penghasilan nih guys, gitu. Karena ya mungkin di zaman sekarang susah untuk cari pekerjaan yang sesuai dengan ya yang aku bisa ya. Yang sekarang ini lagi mencoba YouTube, syukur-syukur nanti bisa buat nabung, buat ya keperluan sehari-hari gitu. Nah, ya mungkin segitu ya singkat cerita aku di video pertama aku kali ini. Buat kalian-kalian mungkin teman-teman yang mau mengirimkan saran dan komentar, tulis aja di komentar ya, di kolom komentar, masukan-masukan yang mungkin bisa membangun channelku lebih maju lagi guys. Itu mohon doanya, supportnya, ya semoga kalian yang nonton nggak bosan, dan mohon maaf jika ada kata-kataku yang mungkin kurang berkenan, perilakuku, sikapku mungkin teman-teman juga lihat nggak berkenan, ya minta maaf. Semoga teman-teman sehat selalu, diberi rezeki selalu, diberi rezeki yang banyak, ya dimudahkan segala urusannya. Ya akhir kata, sebelum menutup kali ini jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe channel YouTubeku agar banyak orang yang mau nonton dan bisa membuat aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya ya. Dan juga tulis komentar di komentar ya, di komentar saran, mau memberi saran mau bikin video apa ya, siapa tahu nanti aku bisa bikin video seperti itu guys. Buat jika kalian juga penasaran, mau tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Gitulah singkat ceritaku, jangan bosan-bosan juga ya. Dah gitu aja, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.